tentang ragam bahasa ini. Bahasa baku penggunaan ini Diksi, Pak. masuk diksi ya. Iya. Ya. Ya, diksi, pilihan kata, bahasa lainnya, pilihan kata. Pilihan kata ini penting bagi kita, apalagi kita sebagai seorang lawyer, sebagai seorang hukum, ahli hukum. Dalam dunia hukum seperti kita ya, dalam dunia hukum yang mengandalkan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, maka kata-kata yang terdapat dalam aturan itu sangat menentukan, ya sangat penting kita pahami. Bahkan dalam keseharian kita, orang yang bertutur kata, ya, orang yang berucap, orang yang sedang berbicara itu salah dalam pengucapan, ya salah di dalam pembicaraan, itu bisa salah di dalam bisa berakibat hukum, ya. Kita ini sedang berbicara, atau orang itu sedang berbicara, nah salah dia mengucapkan, itu bisa berakibat hukum, ya fatal. Itu gara-gara apa? Gara-gara salah dalam memilih kata tadi. Ya. Itu bisa masuk dalam ranah hukum. Nah ini pentingnya. Apalagi kalau kita seorang lawyer, ya, seorang ahli hukum, kita punya klien, itu ketika tersinggung misalnya dengan ucapan orang, dia akan konsultasi ini seperti apa, ya. Bahkan di kepolisian, ya kalau Anda mau tahu, ya, kepolisian itu kalau ada semacam kayak laporan, ya semacam laporan, termasuk juga laporan itu dari kepolisian sendiri, ya. Maksudnya itu ketika polisi ini melihat misalnya di dunia maya, Facebook, Twitter, dan sebagainya, ya. Nah, lalu dia menemukan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat. Nah ini biasanya, ya, kalau polisi itu ingin menetapkan, ya, atau ingin menjerat orang itu dikenakan hukum atau tidak, ditangkap atau tidak, dikenakan delik atau tidak, nah itu biasanya mereka akan panggil atau konsultasi dengan ahli hukum. Ya, dosen hukum kita dipanggil biasanya. Panggil kepolisian khususnya, ditanya, ini menurut Bapak gimana kata-kata ini? Nah, ya. Artinya orang ahli hukum itu atau dosen tadi akan menyimak, akan menilai ini ucapan atau kata-kata ini atau kalimat ini mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Nah itu diksi. Ya. Kalau kata orang hukum misalnya, oh ini iya, ini berpotensi ini melanggar ketentuan ini, aturan ini, itu polisi akan bertindak, ya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan, oh ini tidak ada unsur tindak pidana, ya tidak ada unsur tindak pidana dalam kalimat ini, kata-kata ini, biasa saja. Nah biasanya aparat ya tidak berani juga, ya, tidak akan menindaklanjuti kasus itu, laporan itu misalnya. Nah itu, ya, jadi pentingnya kita memahami diksi kalimat-kalimat itu, pilihan-pilihan kata itu. Nah diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat, ya, tepat, benar. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih kata-kata itu. Nah, memperkaya perbendaharaan kata itu penting. Ya, memperkaya perbendaharaan kata itu penting. Ya, kita berhadapan dengan klien, dengan orang, begitu dia ingin gara-gara ucapan atau apa, lalu dia ingin melaporkan, nah itu kita bisa menilai, ini ucapan itu pantas tidak untuk dikenakan pidana atau tidak. Nah itu, ya.
Nah, pilihan kata yang tepat selaras dengan penggunaan dalam penyampaian sebuah gagasan atau cerita, meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain. Ini dalam pengertian yang umum. Nah, pengertian yang luas, diksi ini ya baik ungkapan, gaya bahasa, termasuk pilihan kata dan sebagainya, itu diksi. Nah, cuma ringkasnya, ya ringkasnya itu, diksi itu ya pilihan kata atau ringkasnya. Ya. Sebenarnya dia meliputi semuanya, termasuk gaya ungkapan, apa ya, gaya bahasa, gaya ungkapan. Jadi tidak hanya berpatok pada pilihan kata. Maksudnya begini, kan kita masing-masing masyarakat kita ini kan punya budaya, ya, punya kekhasan. Apa yang diungkap, apa yang diucapkan oleh orang Banjar belum belum tentu maknanya sama dengan apa yang diungkap oleh orang Sunda misalnya. Kata-kata yang dipakai itu benar muncul sama, istilahnya sama, kata-kata yang sama, tapi maknanya bisa beda. Makna orang Banjar dengan orang Sunda beda, ya. Yang paling umum itu yang sering dicontohkan tuh kata bujur, gitu. Nah. Bujur ikam. Nah, bagi orang Banjar itu biasa bujur ikam. Tapi kalau orang Sunda itu jangan coba-coba ngomong kata bujur di orang Sunda sana. Salah paham. Kenapa? Bujur orang bagi orang Sunda itu pantat, pantat kamu, bujur Anda, ada pantat Anda. Nah, makanya kan dilihat ungkapan itu, pilihan kata itu. Di konteksnya siapa yang pakai, dalam budaya mana pilihan. Nah, makanya tidak sembarangan. Mungkin di suatu masyarakat itu biasa kata-kata itu, tapi bagi masyarakat lain itu tabu, kata-kata itu sensitif. Ya, katanya sama, tapi maknanya beda. Ya, makanya itu penting. Nah, bagi kita orang hukum juga begitu. Oh, nanti dulu, bagi kita orang hukum ya, nanti dulu. Ini konteksnya lihat dulu. Ini yang menggunakan di masyarakat ini, bagi masyarakat ini ucapan atau kata-kata itu biasa dan mereka tuh itu tidak ada masalah. Nah, jadi lihat dulu. Nah, itu bagi kita orang hukum begitu harus pandai, ya harus lihat dulu. Jangan aja jangan apa istilahnya yang kalau ojar sama tuh apa ajar orang sekarang tuh sumbu pendek ya. Tahu nggak sumbu pendek tuh? Orang sumbu pendek itu tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang, tahu-tahu udah kita gugat aja. Oh ini salah, nanti dulu lihat perhatikan ya situasi kondisi siapa yang pakai di mana tempat bagian itu. Nah, itu penting. Jadi tidak asal itu tadi ya. Belum ya. Itu saya sering temukan loh ya, sering saya temukan orang-orang ketika jalan-jalan sampai ke Jakarta khususnya. Nah, itu dia kesulitan untuk berkomunikasi pakai bahasa Indonesia. Bisa pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Banjarnya nyelonong. Nah, ikut itu masuk. Ya. Nah, fungsi diksi agar pemilihan kata dan cara penyampaian itu dapat dilakukan dengan tepat, sehingga orang lain mengerti maksudnya. Nah, itu pentingnya pilihan-pilihan kata supaya orang tidak salah paham. Kalau orang tidak paham itu masih mendingan. Ya, orang tidak paham itu masih mendingan, masih bisa selamat. Karena orang yang tidak paham biasanya dia cenderung diam. Ya, Anda kalau tidak paham terhadap sesuatu, Anda cenderung diam biasanya. Tidak berani berbuat. Kenapa? Memang tidak paham, tidak ngerti. Nah, tapi kalau orang salah paham, dia masih berani berbuat. Dia berani bertindak. Kenapa? Ya, karena dia memahami begitu, tapi pemahaman salah. Nah, itu fatal. Ya, kalau orang tidak paham, dia cenderung diam, tidak berbuat. Yang fatal itu kalau orang salah paham, dia berbuat, nah itu salahnya fatal. Ya.
dikira apa? Dikira benar, ya. Dikira paham, ternyata kan tidak paham, salah. Nah itu orang yang pura-pura salah, apa orang yang pura-pura paham begitu. Sebenarnya dia tidak paham atau salah paham. Nah, nah pada sisi lain diksi juga berfungsi untuk memperindah kalimat, ya. Orang yang pandai berbicara tadi kan, kalau Anda perhatikan, perbedaan katanya banyak, pilihan-pilihan katanya tepat, nah itu orang mendengar juga senang, ya. Orang mendengar juga, orang yang audiensnya juga senang mendengar. Nah, tapi kalau tidak ya tadi susah, ya. Nah, kaidah makna di antara di dalam di antara penggunaan diksi, ya, penggunaan diksi ini, pilihan kata ini yang wajib, ya, yang wajib kita pahami atau kita kuasai adalah kaidah makna. Wajib, sifatnya wajib. Ya. Wajib kita memahami kaidah makna ini, wajib. Kalau mau semuanya, kalau kita kuasai semuanya, alhamdulillah. Ya, walaupun tidak, yang penting kita paham. Ya, kurang-kurangnya paham. Kalau paham itu ya, kalau orang bisa mengambil sikap. Nah, di antara kaidah-kaidah makna yang harus kita pahami, apalagi terang hukum ya, itu adalah kata denotatif. Kata denotatif. Ini pelajaran bahasa Indonesia SMA atau SMP ya. Nah, denotatif makna leksikal. Kalau bahasa itu makna bahasa. Makna bahasa itu makna yang asli, makna yang sebenarnya dimaksud dalam ungkapan bahasa itu. Makna yang belum bercampur. Makna yang ada di kamus itu loh maksudnya. Anda buka istilah kamus, cari kata, nah itu makna yang ada dalam kamus itu makna aslinya. Itu makna bahasa, makna leksikal. Ya. Makan itu ya orang makan, memasukkan sesuatu dalam mulutnya untuk dikunyah, ya. Nah itu makan namanya. Itu asli, ya. Ahmad makan ayam, ya kan? Itu asli. Kita paham Ahmad makan ayam goreng maksudnya, makan ayam goreng. Ya, kita paham. Ya. Tapi kalau digunakan kata Ahmad makan uang, ayo. Kan kalau menggunakan Ahmad makan ayam goreng maksudnya, kita paham langsung selesai. Berarti memang ayam goreng itu dimakan, ya lah. Tapi kalau digunakan Ahmad makan uang, uangnya dimakan lah, dikunyah lah, tidak kan? Nah makna denotatif itu ya tadi, yang pertama yang lah makna denotatif itu yang pertama tadi, Ahmad makan ayam itu makna denotatif. Benar-benar dia mengunyah ayam itu gitu loh. Tapi kalau digunakan Ahmad makan uang, itu tidak bisa kita maknai makna denotatif tadi. Makan dengan seperti makan ayam, nah tidak bisa. Nah itu berarti bukan makna denotatif. Jelas ya? Itu maksudnya. Nah contohnya di sini adalah kelompok, kata kelompok. Nah kata kelompok itu sebenarnya sama dengan kata rombongan, sama juga dengan kata gerombolan. Ini namanya makna denotatif, baik kelompok, rombongan, gerombolan, apalagi kumpulan, himpunan, apalagi klub, itu semakna. Intinya menunjukkan kepada kumpulan orang. Grup, nah itu kan sama. Grup itu ya kelompok itu ya rombongan itu ya gerombolan, sama-sama.
menunjukkan kepada kumpulan orang. Itu makna aslinya. Paham lah? Nah, tuh. Contoh kedua, kata bau, kata busuk, kata harum itu semakna. Maksudnya semakna itu, busuk itu bau, ya lah. Harum itu bau tidak? Bau juga. Maksudnya bau itu bisa bau busuk, bisa baunya harum. Bau itu netral. Ya, bau itu netral. Busuk itu bau, ya, hanya baunya yang busuk, yang jelek. Harum itu ya bau. Cuma harum itu kan baunya yang nyaman lah. Nah, itu kan. Jadi dia semakna aja sebenarnya. Ya. Sebutan kata busuk ya bau juga sebenarnya. Cuma baunya yang jelek, yang kurang yang tidak sedap, yang kurang sedap. Ya. Harum itu ya bau juga. Nah, itu semakna. Itu namanya denotatif. Ya. Lalu ada kata konotatif. Nah, konotatif ini makna gramatikal maksudnya itu adalah makna yang dipengaruhi oleh rasa dan opini. Maksudnya itu makna ini sudah bergeser dari makna asli. Kenapa bergeser? Karena ada opini yang masuk. Ada rasa yang masuk di dalam suatu kata. Kata aslinya itu tidak salah. Kata asli itu benar. Kata aslinya itu maknanya netral. Gitu. Ya, kata yang asli itu bermakna netral saja, tidak ada masalah. Tapi dalam perkembangannya dalam masyarakat itu lalu ada kata-kata yang masuk di situ opini, masuk dalamnya itu ada rasa sehingga mengubah makna. Ya, mengubah makna. Maknanya jadi berubah. Contoh kata gerombolan. Kalau disebut kata gerombolan, apa yang Anda bayangkan? Kira-kira maknanya positif atau negatif? Itu ada gerombolan di muka gang itu. Kira-kira maknanya positif atau negatif? Negatif. Lebih ke negatif. Negatif. Padahal tadi gerombolan itu sama dengan rombongan, sama dengan kelompok, sama dengan kumpulan orang, iya kan? Sama saja. Tapi begitu disebut kata gerombolan, lalu maknanya negatif, sama dengan kata geng. Geng itu kumpulan orang, kelompok orang kan? Itu di depan tuh ada geng. Nah, jadi geng itu sama dengan gerombolan negatif ya. Nah, negatif itu bukan makna asli. Bukan makna asli, tapi itu opini yang dimunculkan masyarakat. Ya, opini yang dimunculkan oleh masyarakat. Jadi memiliki rasa yang kata gerombolan, kata geng ini agak serem. Nah, padahal tidak. Sama tadi kata makan. Ya, Ahmad makan ayam goreng. Ya biasa saja normal begitu sama ya. Tapi begitu disebut Ahmad makan uang, nah itu kalau makan uang itu positif atau negatif rasanya? Negatif. Negatif kan? Nah, negatif. Padahal kata makan itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi begitu dipakai untuk makan uang, lalu negatif gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, artinya makna aslinya udah bergeser. Yang menggeser itu opini itu yang mempengaruhi maknanya. Sebenarnya maknanya tidak ada masalah, ya. Cuma tadi orangnya yang masyarakatnya yang agak sensitif gitu, ya. Ini ya, ada sedikit pertentangan antara denotatif dengan konotatif. Makna ini bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kata konotatif itu tidak melulu maknanya negatif, tidak.
bisa jadi maknanya yang positif. Nah, ini kebetulan contoh yang negatif. Sebenarnya kalau kita carikan contoh yang positif bisa saja, cuma yang paling banyak ya, yang paling banyak beredar di masyarakat itu kata konotatif ini cenderung ke negatif, cenderung ya. Walaupun positif juga bisa, cuma cenderung negatif. Sama dengan kata bau. Kalau ungkapan kata ya, bau dari kan sebenarnya netral, bisa bau busuk, bisa bau harum ya lah. Tapi begitu orang mengungkapkan kata bau, itu supulan bau. Nah, supulan itu bau, itu positif atau negatif kira-kira? Negatif, Pak. Nah, kan? Jadi seolah-olah kata bau ini hanya untuk mewakili kata yang busuk. Ya. Supulan itu bau. Nah, padahal bisa jadi bau harum. Cuma ya tidak mungkin ya. Cuma biasanya begitu disebut kata bau, baunya aja itu negatif, bau busuk biasanya. Ya, gitu. Tapi kalau dia bau harum apa? Orang tidak menyebut kata bau harum kan? Langsung kata harum, baunya hilang. Harumnya aja. Ya. Dia tuh harum ya. Padahal tuh bau. Ya, bau dia mah harum gitu loh. Nah, istilah baunya dihilangkan, ditinggal. Karena tadi yang berkembang itu yang muncul tuh negatif tadi. Nah, seolah-olah kata bau itu hanya untuk kata yang busuk, padahal tidak. Gitu. Makanya orang ketika menyebut kata untuk yang bau harum, baunya hilang. Dia harum sekali, wangi sekali. Nah, padahal maksudnya baunya wangi sekali, baunya harum. Nah, itu. Jadi begitu kata hanya disebut kata bau saja, nah itu opini kita mengarah kepada ini bau busuk. Nah, jadi memang konotatif ini cenderung, sekali lagi konotatif ini cenderung opininya bergeser itu kepada yang negatif, kebanyakan yang negatif, ya. Yang positif ada, cuma tidak kurang, ya. Yang banyak tuh berkembang tuh malah yang negatifnya, ya. Kalau yang positif apa ya contohnya? Ada yang bisa beri contoh yang positif lah. Ada kata yang makna itu sudah bergeser tadi, tapi arahnya kepada yang positif, yang bagus, bukan positif hamil ya. Dia positif lah, positif hamil ya. Padahal positif itu kan bagus ya, tapi dalam masyarakat kadang kata positif dinegatifkan kan. Tadi positif, dia positif hamil tuh ya, kalau hamilnya mati dia bersuami istri karena dia punya suami ya hamilnya ya positif. Tapi kalau tidak punya suami dia positif berarti negatif. Sekarang orang kena COVID positif ya takutan ya. Padahal positif kan bagus. Malah maunya negatif. Itu COVID-nya gimana? Positif lah. Positif, semuanya bukan innalillah ya. Positif. Nah, itu kan positif tapi negatif ya. Nah, jadi memang di masyarakat ini memang bolak-balik kan ini ya, makna-makna ya. Yang harusnya positif itu positif, itu kadang positif jadi negatif. Ya, terus baliknya. Jadi semua khusus yang penyakit semuanya menghindar kata positif, kalau bisa negatif. Nah, itulah jadi hal-hal yang begitu ya, hal-hal yang begitu itu harus kita pahami di masyarakat, itu harus dipahami. Nah, bagi orang hukum tuh harus jelas itu. Ini maknanya positif atau negatif ke masyarakat. Jelas ya, kalau tidak jelas nanti disampaikan. Ya. Nah, tadi ada denotatif, kemudian ada konotatif, ada sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim ini kata yang maknanya itu sama atau mirip dengan kata lain. Maksudnya ini ada banyak kata
ada banyak kata, ada banyak istilah, tapi dari dari sekian banyak itu, ya semua kata itu rata-rata itu memiliki kesamaan makna. Ibarat teh sosro, ya lah. Dalam teh sosro itu kan apapun makanannya, nah itu minumannya teh sosro. Ya, apapun makanannya, minumnya cuma artinya apapun ya, sebutannya, apapun kata-katanya, apapun ya, maknanya cuma satu gitu maksudnya. Maknanya sama, kurang lebih aja. Ya, mirip-mirip maknanya. Mirip-mirip itu ya berarti hampir sama lah. Hampir tidak bisa dibedakan makna itu. Walaupun ungkapan-ungkapan dipakai itu sama, beda. Ya, contoh, cantik, indah, dan bagus. Cantik, indah, bagus itu makna sama sebenarnya. Contohnya, pemandangannya cantik, pemandangannya bagus, pemandangannya indah. Sama ya? Sama tidak? Sama. Ya, ungkapannya, pemandangannya sangat cantik. Ya maksudnya ya, pemandangannya sangat bagus ya. Maksudnya indah. Ya sama saja. Oh, pemandangannya bagus, indah ya sama. Ya. Cuma kan kadang orang mengungkapkan ini apa ya, semacam kayak berlebihan atau dilebihkan penguatan sebenarnya. Maksudnya menguatkan. Dia orangnya sangat cantik dan indah sekali. Nah, ya, sebenarnya sama aja. Nah, cuma menguatkan. Ini pemandangannya sangat bagus dan indah. Nah, sama saja. Ya bagus ya indah. Ya, ya indah sih ya cantik, tapi ya indah sama saja. Nah, ini sinonim namanya. Ya, semakna. Makna itu sama. Ungkapannya beda-beda. Ya, ungkapannya beda. Tapi yang dimaksud itu sama. Sinonim. Yang makna itu kurang lebih sama. Apapun kita gunakan, mau kata cantik, mau kata indah, mau kata bagus, itu ungkapannya memiliki makna yang sama di antara ketiga itu. Nah, jadi tinggal pilih ya, tidak perlu berlebihan. Ya. Dan dalam hukum juga begitu. Ya, dalam hukum juga begitu. Ya. Nanti ada beberapa istilah hukum yang sebenarnya memiliki kemiripan. Jadi kalau kita pakai double-double itu kebanyakan gitu. Ambil salah satu saja, cukup satu dia pakai untuk mewakili beberapa kata-kata itu. Apa ya, kalau dalam bahasa itu mubazir. Kalau ketiga-tiganya dipakai, yang dalam satu kalimat dipakai ketiga-tiganya, itu mubazir namanya, berlebihan. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja, cuma berlebihan saja. Ya, cukup satu aja dipakai. Kata namun dan demikian. Ya. Nah, kita kalau sering menulis atau sering membaca, sering ketemu katanya. Namun demikian, ya sebenarnya maksud sama aja. Namun atau demikian sama aja. Misalnya, namun demikian si Fulan ini, demikian pula si Fulan, nah itu sama aja. Namun si Fulan, demikian pula si Fulan, nah itu. Cuma tadi kadang kita menggunakan kata namun demikian bergabung. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Ya. Nah, hindari penggunaan kata sinonim yang berlebihan. Hindari. Misal, namun demikian, kecuali kata tersebut bermakna banyak. bukan bermakna banyak, bukan. Gabungan kata.
kata apa ya? Apa maksudnya gabungan kata? Masing-masing katanya punya arti yang berbeda, tapi kalau digabungkan menghasilkan arti baru, makna baru. Nah, iya itu namanya majemuk. Yang menggabungkan beberapa kata menjadi makna yang baru atau makna yang berbeda dari kata yang asli, asal. Nah, kecuali katanya ini sebagai kata menjemuk khusus yang sinonim ya. Sinonim, dan itu sudah menjadi kata menjemuk. Itu boleh dipakai berdua-duanya. Contoh gini, caci maki itu caci dan maki itu sama. Caci ini satu kata, maki satu kata. Maknanya sama. Orang mencaci dan orang maki itu sama. Dia mencaci aja. Dia memaki sama. Nah, cuma dalam masyarakat, caci dan maki ini kadang digabungnya menjadi menjemuk, caci maki. Jadi kata menjemuk. Jadi kata menjemuk itu bukan berarti dia memiliki makna yang baru, bukan. Nah, maksudnya di sini kata ini sebenarnya kata yang sinonim tuh, cuma dalam ungkapan masyarakat ini menjadi kata yang sifatnya menjemuk ya, tapi bukan berarti kata ini memunculkan kata baru, bukan. Sama, caci maki tetap maknanya ya caci maki juga, sumpah serapah. Cuma istilah itu, ungkapan itu dijadikan satu ya, dijadikan satu dalam satu rangkaian kata. Mencaci maki gitu loh maksudnya. Sama dengan sama rata, sama dan rata itu sama. Cuma orang sering mengungkapkan dua kata ini sama. Maksudnya jadi satu kata. Jadi satu kata menjemuk. Tapi bukan berarti sama rata ini menjadi makna baru, bukan. Ini hanya penggunaan penyebutan saja, pemakaian saja. Dirangkaikan seolah-olah, dia kata menjemuk. Sama rata, sama tuh ya rata, tapi ya sama. Paham lah? Coba Anda gunakan ungkapannya. Ya. Kita bagi sama ya, berarti baginya rata, iyalah. Kita bagi rata ya, berarti pembagiannya sama, iyalah. Gitu. Ya kan? Kita bagi sama ya. Ya mestinya dia bagi rata. Kita bagi rata ya bagi sama lah. Sama pembagiannya. Cuma tadi ya masyarakat tadi yang menjadikannya satu kata yang sama, satu kata menjemuk, sama rata aja. Nah, padahal ya sama, salah. Ambil salah satu di antara dua kata tuh boleh. Caci maki juga begitu. Ambil salah satu dari keduanya juga boleh. Ya, si pulang tuh mencaci, si pulang tuh memaki, sama. Nah, cuma tadi ungkapan ini muncul dua, ya, caci maki. Ya. Sama juga kan kita dengar sesuai dengan aturan hukum, ya itu berlebihan itu. Sesuai dengan aturan hukum, aturan itu hukum itu aturan. Gitu. Sesuai dengan aturan, nah selesai kan? Sesuai dengan hukum. Gitu. Cuma kan tadi kita ungkap sesuai dengan aturan hukum, ya sama. Walaupun dalam kajian kita antara hukum dan aturan tuh memiliki apa istilahnya makna yang berbeda bisa. Cuma secara ungkapan, ungkapannya ya, penggunaan ungkapan kata hukum dan aturan sama. Cuma kalau didefinisikan antara hukum dengan aturan itu bisa beda. Ya. Itu bahasa lain ya. Cuma tadi kalau kita menggunakan tadi ungkapan sesuai aturan hukum, ya itu berlebihan ya. Cukup satu saja. Sesuai aturan atau sesuai hukum. Nah. Paham lah? Jelas atau ya ada yang tidak jelas? Ini. Pak bertanya, Pak. Ya, kan. Itu fungsi kata-kata sinonim ini dalam berbicara lawan menulis itu apa, Pak?
fungsi kata-kata sinonim ini nah. Sebenarnya antara lisan dan tulisan itu sama, tidak beda. Ya, ungkapan lisan dan ungkapan tulisan sama, tidak beda. Apa yang ada dalam pikiran kita bisa kita lisankan dan bisa kita tuliskan. Nah, hanya saja ketika ya kan yang sebelum kita bicarakan, kalau kita lisan itu tidak harus sempurna kata-kata itu muncul, tidak harus sempurna. Nah, dia kenapa tidak harus sempurna? Karena dia dibantu kesempurnaannya itu akan dibantu oleh mimik muka kita, ya, intonasi suara kita dan sebagainya itu akan membantu, isyarat tangan dan sebagainya itu akan membantu kesempurnaan bahasa. Nah, tapi kalau tulisan itu tidak bisa, harus sempurna dan lengkap kalimat itu. Ya, kita tulis lengkap supaya orang itu paham atau jelas. Nah, ketika kita ungkapkan dalam tulisan, apa yang kita bicarakan lisan ini sebenarnya sama, dituangkan saja, ya, dituangkan dengan tulisan. Jadi baik sinonimnya, baik dalam lisan kita ataupun tulisan kita, sebenarnya kita ungkapan sama. Nah, termasuk juga kita hindarkan penggunaan kata yang sinonim ini berlebihan, dicampur aduk. Nah, dicampur-campur saja atau dipakai semuanya, itu dihindarkan. Ya, yang berlebihan itu dihindarkan, baik lisan kita maupun tulisan. Nah, cuma tadi kadang ketika orang menulis, ya, itu kadang juga muncul rasa dalam menulis itu. Nah, itu bisa menyebabkan kita menjadi berlebihan, ya, dalam ungkapan layaknya seorang pujangga. Ya, kalau kita orang-orang ilmiah itu biasanya, ya, kalau kita ya orang-orang ilmiah ini, itu kalau kita nulis itu cenderung itu to the point lah. Kalau Anda nulis sebagai orang ilmiah, nulis makalah apa, itu cenderung to the point, belak-belakan. Apa ada maksudnya langsung ke inti masalah, to the point. Ya. Beda dengan orang sastra, orang-orang novelis itu. Nah, untuk menulis itu dia mengungkapkan itu banyak kembangnya, banyak macam-macamnya kan. Untuk dia kepada kalimat intinya itu dia tidak langsung, biasanya langsung banyak kata pengantarnya lah, banyak kembang-kembangnya lah untuk menyampaikan maksudnya. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan biasanya orang ilmiah ini cenderung terupain, ya, langsung kepada inti masalah menulis. Nah, beda tadi. Nah, yang orang-orang yang sastrawan tadi, orang-orang yang novelis itu, nah itu yang biasanya mereka cenderung menggunakan kata ini bisa berlebihan, ya, bisa berlebihan. Kenapa? Ya, dia main rasa itu tadi, merasa ungkapannya ini supaya lebih indah dan sebagainya ya tadi lebih-lebihkan. Ini pemandangannya sangat cantik dan indah sekali, ya itu Pak, ditulisnya. Padahal sama maksudnya. Nah, dalam tulisan itu kadang begitu, ya, kadang begitu. Nah, jadi sinonim ini baik lisan ataupun tulisan sama saja, ya, sama saja, tidak ada beda. Nah, kita meminimalisir atau menghindari hal-hal yang sifatnya berlebihan, baik lisan kita maupun tulisan. Itu ya. Ada yang lain? Izin, Pak. Iya, silakan. Ini Pak tentang penggunaan kata tuh Pak. Pian kan menjelaskan tentang sinonim. Itu Pian menggunakannya kata adalah Pak, sinonim adalah. Sedangkan Pian menjelaskan tentang makna gramatikal tuh itu pakai yakni Pak. Nah, di situ mungkin ada paham kayak apa mandak adalahnya tuh di mana atau yakninya tuh di mana gitu Pak. Gitu kira-kira. Penggunaan itunya Pak, katanya Pak.
Ya, Iya. ya. Yakni atau adalah itu kurang lebih saja. Ya. Adalah merupakan, yakni, ialah, yaitu, itu kurang lebih ya memiliki makna yang kurang lebih sama. Misalnya makna gramatikal adalah makna yang dipengaruhi sama, ya kan? Makna gramatikal yaitu makna yang sama, adalah juga. Makna gramatikal merupakan makna yang dipengaruhi sama. Namanya ketika Anda terus juga harus yakni, yaitu, adalah, adalah, merupakan, itu maknanya sama semua. Nah, cuma kalau kita menggunakan kata yakni atau yaitu, teknik penulisannya ini di depannya ada koma dulu. Nih, tambah koma. Makna gramatikal yakni, nah ini koma dulu sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakan adalah atau merupakan, gabung tidak ada koma. Makna gramatikal adalah, merupakan, atau langsung. Tapi kalau kita ganti dengan kata yakni atau yaitu, nah ini harus dikomakan dulu. Yakni, makna yang, yaitu, makna yang di. Nah itu variasi-variasi kata menggunakan kata adalah, merupakan, yakni dan yaitu dalam satu kalimat kita bisa gunakan itu. Maksudnya begini. Supaya kita memperindah tulisan gitulah. Tulisannya kalau tulisan sih mendingan bisa. Nah, tapi kalau tulisan ini kadang kita bisa double tuh. Adalah atau merupakan. Nah, itu kita variasikan. Kata konotatif adalah kata yang ini, yang itu yang ini yang merupakan. Nah, tapi kalau dia kata adalah itu tidak nyaman kita membacanya. Tapi kalau Anda variasikan kata konotatif merupakan kata yang ini dan ini adalah, nah memvariasikan atau yaitu ini. Nah, jadi aja dalam satu paragraf itu. Nah, dalam satu paragraf kalau Anda lihat atau mungkin Anda menulis nanti itu bisa kesulitan. Yang pertama sudah kata adalah, lalu yang kedua ada lagi itu tidak nyaman. Nah, variasinya apa ya tadi? Gunakan kata ganti yang lain, merupakan, yakni, yaitu, ya memvariasikan aja. Supaya tadi ketika kita menulis dalam satu paragraf itu tidak tertumpuk kata-kata yang sama. Nah, tapi kita ganti dengan kata yang lain yang sesungguhnya maknanya sama. Nah, sinonim saja. Cuma dari sisi kita membaca atau melihat tulisan itu nyaman, ya nyaman, tidak kata itu dulu yang muncul, nah itu maksudnya, ya tidak kata itu aja. Paragraf pertama kalimat pertama sudah menggunakan adalah, lalu paragraf kedua kalau tidak masih adalah kan kurang nyaman, nah, ganti aja merupakan, yakni dan sebagainya, ya memvariasikan di situ aja. Thank you, Pak. Agar tidak monoton kayak itu kok, Pak. Ya, tidak monoton. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, itu pentingnya ya, kalau kita tadi memperbanyak kosakata, termasuk juga memahami tentang sinonim, untuk menghindari tadi yang monoton, ya membosankan kita membaca kata-kata yang sama terus, nah itu kita variasikan, padahal maksudnya sama aja. Ya, maksudnya sama aja. Cuma orang membaca, kita membaca. Jangankan orang, kita membaca ya sendiri atau kita tulis sendiri itu nyaman juga membacanya. Ya, tidak terlalu kaku. Ya. Kenapa? Karena ada variasi di situ, ada variasi. Walaupun yang diungkapkan sama, ya maksudnya itu sama sebenarnya. Nah, ada sinonim, ada antonim nih. Ini biasanya kita pasangkan ya, pasangan-pasangan ya, ada sinonim, biasanya ada antonim, ada denotatif, ada konotatif, itu biasanya berpasangan gitu.
makna asli dan makna yang tidak asli. Lalu sinonim, makna yang sama, kata-katanya bermacam-macam, tapi maksudnya sama. Nah, antonim ini yang berbeda jauh. Ungkapannya ini berkebalikan. Kebalikannya. Dua ungkapan, dua kata yang dua kata ini memiliki makna yang bertolak belakang. Ya. Nah, bertolak belakang ini tidak hakikatnya atau pada dasarnya tidak bisa digunakan dalam satu kalimat. Satu kata ungkapan yang sama. Ungkapan sama dengan dua kata yang berbeda ini tidak bisa kita gunakan sebenarnya. Kenapa? Karena maknanya bertolak belakang. Contoh tinggi rendah. Tinggi ya tinggi, rendah ya rendah, dua hal yang berbeda. Ya. Itu kalau Anda gunakan untuk mengungkapkan hal yang sama, fakta yang sama, tapi Anda gunakan dengan kalimat ini, itu pasti menimbulkan ketidakjelasan. Aku tadi ketemu orang yang tinggi rendah. Nah, kan tidak bisa. Itu jalannya tinggi rendah loh tadi. Nah, jalannya tinggi apa rendah? Itu orangnya tinggi apa rendah? Kan berbeda. Bertolak belakang itu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata yang sama tadi dengan kata ini untuk mengungkapkan fakta yang kita fakta yang sama dengan ungkapan yang berbeda itu tidak mungkin. Harus dipilih salah satunya. Itu rumah si Fulan tuh tinggi rendah ya. Kok bisa begitu? Tinggi apa rendah? Ada dua hal yang berbeda itu. Itu motornya rendah, tinggi apa rendah? Tidak bisa kita gunakan. Itu motornya tinggi rendah. Nah, kan tidak bisa. Panjang jalan tadi ada gedung yang tinggi, ada gedung yang rendah, itu betul. Nah, tapi kalau gedungnya kita gedung yang satu kita gunakan ungkapan tinggi rendah gedungnya, tidak mungkin. Karena faktanya gedungnya mau tinggi atau rendah. Tapi kalau ada gedung tinggi, ada gedung rendah, betul. Ada rumah tinggi, ya itu betul. Ya. Tapi kalau rumahnya sama kita gunakan, itu rumahnya tinggi rendah, nah tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak bisa. Nah, yang begini juga kita perhatikan penggunaan kata-kata ini. Ya, itu sama juga atas bawah, itu kan bertolak belakang, atas bawah bawah. Tadi jalan mana? Aku tadi jalan atas jalan bawah. Nah, atas bawah, atas bawah bawah. Ambil salah satu. Tadi aku ke Jawa lewat atas atau bawah, kan nggak mungkin. Atas atau bawah, ambil salah satu. Dalam perjalanan tadi ada melewati atas dan melewati bawah itu betul, nah, itu kan. Dalam perjalanan tadi ada jalan yang tinggi, ada jalan rendah itu iya, nah, itu benar ungkapan itu. Tapi kalau tadi jalannya tinggi rendah, jalannya atas bawah itu tidak benar, tidak betul itu. Nah kan, karena di jalan yang dimaksud itu yang sama kan jalan itu. Nah. Tapi kalau jalannya berbeda, ada ketemu jalan tinggi, ada jalan rendah, nah itu benar. Ya. Ya, itu namanya antonim, ya. Antonim ini ya bertolak belakang, maknanya tidak sama. Dan itu tidak memungkinkan digabung, ya. Tidak dimungkinkan menggabung. Bisa digabung, ya. Bisa digabung dengan catatan, ya. Ada syaratnya, ada catatan tadi. Ya, cara pengungkapannya itu, ya. Tidak asal. Ya. Ya misalnya kan di dunia ini ada gunung yang tinggi, ada yang rendah, nah, itu kan benar ungkapannya kan. Jadi untuk mengungkapkan
kalau faktanya memang berbeda, diungkapkan dengan ungkapan ini benar. Kalau memang fakta yang dihadapi itu memang beda. Ada tinggi, ada rendah, ada atas, ada bawah. Itu benar, ya. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Ya. Intinya sesuaikan dengan fakta. Ya. Jelas nih atau ada yang tidak jelas? Ada yang mau didiskusikan? Jelas aja, Pak. Ya, jelas. Lanjut kita. Ada homonim. Nah, homonim. Homo. Dari kata homo itu. Nah, kalau sebut kata homo, positif atau negatif? Maknanya? Negatif. Negatif kan? Negatif kan? Padahal kan maknanya tidak negatif aslinya kan? Homo itu kan sama sebenarnya. Tapi ya tadi digunakan untuk sesuatu yang negatif, hanya udah kata homo negatif semua. Padahal kan tidak begitu. Nah, homonim adalah perkataan pemakaian kata yang sama tetapi dengan makna yang berbeda. Kata-katanya sama tapi maknanya penggunaan kata yang sama tapi pemaknaannya beda. Homonim. Contoh, kata buku. Kata buku. Ini Anda bisa bedakan nih, kata-kata ini. Ali memegang buku dengan buku jari yang sakit. Bisa bedakan? Kata-katanya sama, tapi maknanya beda. Bunyinya sama, hurufnya sama, tapi maknanya beda. Bisa bedakan itu? Buku. Ali memegang buku dengan buku jari yang sakit. Hah? Ada yang bisa bedakan? Apa bedanya? Buku jari itu istilah yang tangan ini, Pak. Yang mananya? Buku jari itu inilah, ini kah ya? Pokoknya Iya. itulah, Pak. Iya. Ya, yang ada patahan 3 tuh. Itu buku jari. Yang patahan 3 tuh. Ya, buku. Hampir sama dengan suku. Nah, pernah lihat bambu kan? Pernah lah bambu. Bambu tuh buku-bukunya tuh. Ada bukunya tuh. Buku bambu tuh. Yang tadi ada pembatas. Ya. Batas-batas dari sekian panjang bambu tadi itu ada batas-batasnya. Itu bukunya. Nah, yang satu buku makna buku, ya, itu makna ya buku yang kita baca, tulisannya. Nah, yang satunya buku jari yang ada patahan 3 jari itu ada di dalam jari. Nah, itu bukunya. Bahasa itu ruas, ruas jari. Nah, ruas jari ya sama dengan ruas bambu tadi, ya, ada ruas-ruasnya. Nah, itu buku. Tulisannya sama, bacaannya sama, bunyi juga sama, maknanya beda. Itu namanya homonim. Sama, homo dari ya. Jadi tidak negatif sebenarnya homo. Cuma tadi karena sudah dimaknai negatif, ya udah ya. Jadi sensitif kalau menggunakan istilah kata homo tadi. Bisa juga begitu. Ali bisa mengambil bisa ular, ya Allah.
Nah, kata bisa ada dua makna homonim. Ya. Bisa dalam arti bisa ular, yakni racunnya, dan bisa ya yakni keahlian atau kepandaian orang. Ya. Makanya beberapa waktu yang lalu pernah dapat meme baik di WA ataupun di Facebook tentang ular kobra yang masuk dapur aja. Dapat kayak apa meme itu? Kalau ada ular, khususnya ular kobra masuk rumah, masuk dapur, jangan diusir ya. Jangan diusir. Ya. Kalau ada ular kobra masuk rumah, khususnya masuk dapur, jangan diusir. Ya. Kenapa? Karena ular kobra itu banyak bisanya. Ya, banyak bisanya. Bisa mencuci, bisa memasak, bisa itu makanya itu. Karena dia banyak bisanya ya. Nah itu ya. Bisa punya kemampuan tadi maksudnya. Nah, kan jadi orang Indonesia ini banyak aja caranya ya bikin kreatif, bikin meme. Yang kemarin kan Ading Basit ya. Sekarang sudah jadi jembatan Basit itu. Ya. Gara-gara Ading Basit itu. Jadi sekarang jembatan Alalak itu dikenal dengan jembatan Basit ketimbang jembatan Alalak. Nah, itu gara-gara Adingnya Basit. Nah, jadi homonim kata yang sama, ya, hurufnya sama, bunyinya sama, ejaannya sama, itu maknanya beda. Itu homonim. Lalu ada homofon. Homofon. Fon. Ya. Kata fon, ada fonnya berapa aja? Yalah. Kalau nulis fonnya berapa? Font 12 yang standar ya. Ya. Artinya homo tadi, homofon sama. Ya. Kata-kata yang sama lafalnya, melafalkan sama karena tulisannya. Ya. Tetapi ejaannya beda. Hanya melafalkannya, membunyikannya, menyuarakannya itu, membunyikannya suara yang sama. Nah, contoh bang. Ya Allah, bunyi sama tau. Membunyikannya, melafalkannya, menyebutnya sama bunyinya. Tapi ejaan tulisannya beda. Ya, hanya sama dalam melafalkan, membunyikannya, menyebutnya. Contoh adalah Bang Ahmad pergi ke bank. Antara tulisan bangnya sama semua tuh bunyinya. Ya. Tidak ada beda. Bang Ahmad pergi ke bank. Sanksi. Ahmad sanksi terhadap sanksi pengadilan. Kalau yang Bang Ahmad pergi ke bank, Anda paham. Tapi kalau Ahmad sanksi terhadap sanksi pengadilan, maknanya apa? Apa maknanya? Ahmad sanksi terhadap sanksi pengadilan. Was-was. Was-was. Kurang pas. Kurang pas. Kurang percaya gitu Pak. Jadinya tuh sanksi kayak Iya. ragu-ragu. Iya, sanksi itu ragu-ragu. Meragukan bahasa lain itu. Meragukan. Ahmad meragukan sebenarnya. Meragukan sanksi pengadilan itu. Yang sanksi hukuman ya, yang dijatuhkan pengadilan. Nah, dari sisi bunyi pelafalan sama. Tapi kalau kita teliti, ejaannya beda. Tulisannya beda. Hanya melafalkan sama. Ya. Kata bank tadi kan itu dari bahasa asing kan diserap ke bahasa Indonesia, cuma ejaannya bahasa Indonesia, ejaannya melafalkannya.
bank itu kan bahasa asing, persis sama bahasa asing, bank. Dibaca punya bank, cuma kita menggunakan bahasa Indonesia, bacanya bank gitu. Nah, ya. Kalau dari sisi bahasa asingnya sangat beda kalau kita gunakan istilah bank kan sangat beda kali tulisnya, beda, baca juga beda. Ini tidak diserap menjadi bahasa Indonesia, tapi ejaannya bahasa Indonesia, pengejaannya, pelafalannya. Ya. Akhirnya ya tidak ada beda kata bank kakak dengan bank kantor itu. Nah, ya. Ini kata yang homofon, ya, sama dalam lafalnya, bunyinya, tapi beda dalam ejaan tulisannya. Jelas? Ada yang tidak jelas? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.